Di Pasar Cibinong, Pak Harun, penjual pisang selama 30 tahun, kini lebih sering duduk lesu daripada berteriak menjajakan dagangannya. Saya cepat lelah, Raka, dulu bisa dorong gerobak sampai sore. Sekarang jam 10 aja udah nyari kursi, katanya lirih. Dan jangan tanya soal urusan ranjang, katanya cuma senyum miris. Raka, itu bukan sekadar usia, itu tanda bahaya yang bisa kita ubah. Banyak orang tua kita kehilangan vitalitas bukan karena umur, tapi karena tubuhnya kekurangan bahan bakar penting. Saya merinding dengar itu. Bu dokter, hari ini kita kedatangan Dr. Siti Setiati, ahli geriatri top Indonesia, dengan lebih dari 30 tahun pengalaman. Beliau adalah penulis riset ternama tentang gizi dan gerak aktif lansia Indonesia. Juga penulis buku Sehat di Usia Emas. Tapi sebelum lanjut, kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Manado, Padang, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Bu Siti, kenapa ya? Banyak bapak-bapak di kampung saya pikir lesu itu wajar. Padahal mereka dulu kuat. Sekarang baru jalan ke musola aja udah ngos-ngosan. Karena mereka pikir itu takdir, padahal itu gejala. Tubuh mereka minta tolong, energi yang turun drastis, performa yang menghilang, itu sinyal darurat. Banyak dari mereka mengalami defisiensi vitamin tanpa menyadarinya. Jadi, bukan soal usia semata. Bukan, usia hanya angka, tapi kualitas bahan bakar tubuh, itu yang menentukan. Tanpa vitamin D, B12, dan E, tubuh ibarat mobil mewah tanpa bensin, tanpa kabel listrik, tanpa rem, tidak bisa jalan. Atau meledak di tengah jalan. Waduh, jadi, Bu Dokter, kita mulai dari mana? Mana dulu nih yang harus kita perhatikan? Vitamin D, Raka, ini ibarat saklar utama yang menyalakan seluruh sistem peredaran darah. Saklar? Ya, bayangkan tubuh seperti rumah. Aliran darah seperti listrik. Vitamin D itu saklarnya. Tanpanya, lampu tidak nyala, organ tidak optimal. Bahkan, alat vital pun bisa lumpuh diam-diam. Banyak yang bilang, saya sudah cukup sinar matahari, kok? Tapi ternyata tetap lesu. Karena di usia 65 tahun, kulit kita hanya mampu menghasilkan 25% vitamin D dibanding anak muda umur 20-an. Meskipun kena sinar matahari yang sama, dan kita di Indonesia, meskipun tropis, justru banyak orang tua kekurangan vitamin D karena jarang berjemur. Wah, padahal cuma 15 menit aja ya, pagi-pagi. Betul, sebelum jam 9 pagi, sinar matahari waktu itu lembut, tapi cukup kuat memicu produksi vitamin D alami. Saya selalu bilang ke pasien, anggap itu ibadah harian, seperti jalan kaki ke pasar atau masjid. Dan dari makanan, kita bisa dapat vitamin D juga? Tentu kuning telur, susu fortifikasi, sarden, tempe yang difermentasi, semua bagus. Tapi tetap perlu kombinasi. Dan kalau perlu, gunakan suplemen D3, bukan D2. Konsultasi dosis ke dokter. Ya. Bu Siti, saya jadi ingat Pak Burhan, umur 67, dulunya pedagang tahu. Sekarang dia mengeluh. Raka, kok aku kayak mati lampu tiap siang ya? Mungkin dia kekurangan vitamin D? Sangat mungkin. Apalagi kalau dia mulai jarang keluar rumah, kurang gerak, makan asal-asalan, dan tidak rutin berjemur. Akhirnya tubuh tidak bisa membuka gerbang darah. Gerbang darah? Ya, oksida nitrat, zat yang dibantu diproduksi oleh vitamin D, itu membuka pembuluh darah. Tanpanya, aliran darah terganggu, termasuk ke otak dan alat vital. Nah, masuk ke urusan laki-laki ya, Bu. Raka, vitalitas pria bukan cuma soal harga diri, tapi kualitas hidup. Banyak bapak-bapak jadi murung, pemarah, karena tubuh mereka tidak bisa lagi mengarahkan aliran darah ke tempat yang dibutuhkan. Ini mulai serius. Dan kita belum masuk ke vitamin berikutnya. Vitamin D hanya membuka jalan.
Tapi yang membawa bensin adalah vitamin B12. Wah, ini menarik. Tapi kita tahan dulu ya, Bu Siti. Untuk semua yang nonton, tulis komentar. Apakah kamu sudah rutin berjemur pagi hari atau malah belum pernah coba? Dan buat kamu yang baru bergabung, kita lagi bahas 3 vitamin penting untuk energi dan vitalitas pria usia 60 tahun ke atas. Barusan kita kupas habis soal vitamin D. Selanjutnya, Kita akan masuk ke vitamin B12, si pembangkit energi tubuh. jangan kemana-mana, jeda sebentar, ambil air kelapa dingin, lalu kembali lagi ke sini. Oke, kita lanjut. Bu Siti, tadi Ibu bilang vitamin B12 itu seperti pembangkit tenaga? Benar sekali. Kalau vitamin D tadi berfungsi membuka jalan aliran darah, vitamin B12 ini ibarat generator yang menghasilkan energi murni di dalam setiap sel tubuh. Jadi kalau seseorang kekurangan B12, tubuhnya akan seperti mati mesin? Tepat. Mesin nyala tapi tidak bergerak. Banyak pria lansia datang ke saya mengeluh. Dok, saya makan cukup, tidur cukup, tapi kok masih lemas? Ternyata kadar B12-nya rendah. Akibatnya, sel darah merah yang seharusnya mengangkut oksigen tidak optimal. Sel darah merah itu seperti truk pengangkut oksigen, ya? Hebat, Raka, tepat sekali. Setiap sel butuh oksigen, otot untuk bergerak, otak untuk berpikir jernih, dan tentu saja organ vital untuk tetap tangguh. Tapi tanpa B12, truk-truk itu macet. Energi tidak sampai. Saya jadi ingat Pak Mardi, pensiunan guru. Beliau pernah bilang, saya suka lupa, suka bingung, padahal dulu ingatannya tajam. Apa itu juga bisa karena B12? Sangat bisa. Gejala kekurangan B12 itu sering tidak kentara, lemas, pusing, mudah jatuh, brain fog. Sering disangka hanya penuaan biasa, padahal itu alarm tubuh. Wah, saya kira brain fog cuma masalah anak muda zaman gadget. Justru di usia emas, otak perlu oksigen lebih konsisten. Kalau tidak, pasien bisa mengalami perubahan suasana hati, bahkan depresi ringan. Dan semua itu bisa dicegah dengan vitamin yang tepat. Tapi, kenapa ya kita bisa kekurangan B12 padahal makannya normal? Di atas usia 60, lambung kita memproduksi lebih sedikit asam. Padahal asam lambung penting untuk melepaskan vitamin B12 dari makanan. Jadi walaupun makannya benar, penyerapannya menurun. Lalu, dari makanan apa sebaiknya kita kejar vitamin B12? Dari dapur sendiri, raka, hati ayam, ikan tuna, sarden, telur, daging sapi, dan susu. Tapi ingat, harus rutin. Misalnya, tambahkan hati ayam ke nasi goreng tempe seminggu 2 kali. Wah, nasi goreng tempe hati ayam. Saya jadi lapar. Bu, Haha, boleh. Asal tidak terlalu berminyak ya. Dan untuk yang memang sudah kekurangan B12, saya sarankan konsumsi suplemen. Tapi pilih bentuk metilkobalamin, bukan cyanokobalamin. beda apa? Bu, Cyanokobalamin itu sintetis. Harus diubah dulu di tubuh. Tapi banyak orang tua tidak mampu lagi mengubahnya secara efisien. Metilkobalamin langsung aktif, langsung diserap. Efeknya juga lebih terasa. jadi bisa dibilang vitamin D buka jalan, B12 isi bensin? Betul. Tapi jalan yang sudah dibuka dan bensin yang sudah penuh, semua bisa rusak kalau tidak dilindungi. Disinilah peran vitamin E. Nah, ini dia, sang perisai. Tapi tahan dulu ya. Bu, saya mau tanya dulu ke penonton. Kamu pernah merasa lesu padahal tidur cukup? Pernah gampang lupa? Atau sering ngambek tanpa alasan? Bisa jadi itu tanda kekurangan B12. Coba cek kebiasaan makan kamu. Tulis di komentar ya. Dan jangan anggap remeh. Karena saat B12 turun, kualitas hidup ikut anjlok. Baik, setelah ini kita akan kupas tuntas tentang vitamin E, pelindung yang sering disepelekan. Jangan kemana-mana. Ini bagian yang sangat penting untuk menjaga kejantanan pria senior Indonesia. Oke, sekarang saatnya kita bongkar rahasia terakhir dari tim impian vitalitas pria, vitamin E. Ya, Raka. Kalau vitamin D membuka jalan, B12 membawa energi.
Maka vitamin E adalah penjaga gerbang, melindungi agar aliran darah tetap lancar dan tidak rusak. Jadi vitamin E ini bukan cuma untuk kulit glowing ya? Bu, Haha, itu hanya bonus. Fungsi utamanya jauh lebih dalam. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melawan radikal bebas, zat berbahaya yang muncul akibat stres, makanan tidak sehat, polusi, dan penuaan. radikal bebas ini kayak musuh tak kelihatan gitu ya? Persis. Bayangkan radikal bebas seperti percikan api kecil yang terus-menerus membakar bagian dalam tubuh kita. Salah satu sasaran utamanya adalah pembuluh darah. Lama-lama, pembuluh menjadi kaku, sempit, dan rusak. Waduh, jadi kayak pipa air berkarat? Sangat pas. Dan kalau itu terjadi pada pembuluh darah di organ vital pria, selamat tinggal performa. Meski oksida nitrat dari vitamin D sudah diproduksi, tetap tidak bisa membantu kalau pembuluhnya rusak. Habis sudah. Makanya banyak pria merasa tidak ada perubahan. Padahal sudah makan sehat. Tepat. Mereka mungkin minum suplemen, tapi lupa melindungi jalur transportasinya. Vitamin E memastikan jalan tol tubuh tetap bersih, licin, dan kuat. Ada efek lain dari vitamin E? Banyak. Vitamin E juga mendukung produksi hormon testosteron. Ini penting sekali bagi pria, karena testosteron mempengaruhi gairah, kekuatan otot, bahkan rasa percaya diri. Saya jadi ingat Pak Ujang di Karawang. Beliau bilang, saya sudah nggak semangat ngapa-ngapain. Mau main sama cucu juga malas. Padahal dia sehat secara fisik. Itu bisa jadi karena hormon testosteronnya turun, dan itu bisa dibantu dengan makanan sederhana seperti segenggam kacang almond. Wah, ini nih jebakan sehari-hari. Kita pikir almond itu cemilan remaja. Padahal bisa jadi penyelamat vitalitas. Betul. Selain almond, biji bunga matahari, minyak zaitun, bayam, dan kangkung juga sumber vitamin E yang sangat baik. Coba bayangkan salad bayam dengan minyak zaitun dan taburan biji bunga matahari. Murah, enak, sehat. Saya yakin banyak bapak-bapak kita di pelosok makan sayur setiap hari. Tapi tidak tahu pentingnya. Harusnya ini jadi bagian dari kampanye nasional ya. Bu, Setuju, banyak kesalahpahaman. Seperti vitamin hanya untuk orang kaya, padahal yang dibutuhkan justru ada di pasar tradisional. Bu Siti, kalau mau konsumsi suplemen vitamin E, apa yang harus diperhatikan? Pilih yang alami, ditulis D-alpha tocopherol. Hindari DL-alpha tocopherol yang sintetis dan kurang efektif diserap tubuh. Wah, nama-namanya kayak robot Jepang ya. Bu, Haha, iya. Tapi penting dibaca baik-baik. Jangan sampai uang habis, tapi manfaat tidak didapat. jadi sekarang kita punya 3 pahlawan. Vitamin D sang saklar, B12 sang generator, dan E sang pelindung jalan tol tubuh. Dan ketiganya harus bekerja bersama. Banyak yang gagal karena hanya fokus pada satu. Harus konsisten dan lengkap. Saya yakin para penonton sekarang mulai tercerahkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya menjalankan ini setiap hari? Jangan sampai tahu ilmunya, tapi bingung praktiknya. Nah, bagian ini penting sekali. Saya akan bantu susun contoh rutinitas harian sederhana. Langsung bisa dimulai besok. Kita akan lanjut ke bagian rutinitas harian. Tapi sebelum itu, tulis di komentar. Dari 3 vitamin tadi, mana yang paling kamu rasa kurang? Vitamin D, B12, atau E? Aku ingin tahu masalah paling umum di antara kita semua. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Bu Siti, tolong bocorkan rutinitas harian untuk jaga vitalitas ala tim vitamin impian tadi. Tapi yang realistis ya. Jangan seperti rutinitas influencer. Tentu, Raka. Justru ini saya buat khusus untuk pria usia 60-an yang tinggal di lingkungan biasa. Bukan di gym atau resort. Mari kita mulai dari pagi hari. Oke, pagi-pagi bangun tidur. Apa yang harus dilakukan? Begitu bangun, minum segelas air hangat. Ikuti detik rehidrasi setelah semalaman tidur. Banyak orang tua saya temui bangun langsung minum kopi. Salah besar. Wah, saya kena tuh.
Kopi dulu baru mandi. Haha, air putih dulu ya. Raka. Setelah itu, sarapan dengan makanan kaya protein, misalnya telur rebus dan tempe goreng tipis. Saat itulah waktu terbaik konsumsi suplemen B12 dalam bentuk metilkobalamin. Jadi suplemennya bareng makanan ya? Betul. Setelah sarapan, jalan santai 10-15 menit di bawah sinar matahari pagi. Ini momen penting untuk memicu produksi vitamin D alami dari kulit. Tidak perlu jogging, cukup jalan ke pasar atau muter halaman rumah. Jadi jalan ke warung beli pisang bisa dianggap terapi vitamin D? Tepat. Pisang dan sinar matahari. Kombinasi yang sempurna. Tapi kalau cuaca mendung atau tinggal di rumah rapat tanpa cahaya, minum suplemen vitamin D3 sebagai gantinya. Kalau siang atau sore, perlu tambahan makanan khusus, Bu? Saat makan siang, tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin ke lauk atau sayur tumis. Bisa juga ganti dengan segenggam almond atau biji bunga matahari sebagai cemilan sore. Ini untuk asupan vitamin E. Kalau saya suka makan gado-gado, boleh pakai minyak zaitun? Sangat boleh. Gado-gado dengan minyak zaitun justru jadi superfood. Ditambah tempe goreng, makin lengkap. Dan malam harinya, Hindari makan berat terlalu malam. Makan ringan saja, seperti sup ayam dan sayur hijau. Pastikan tidak makan gorengan sebelum tidur. Dan tutup hari dengan relaksasi. Hindari stres. Karena stres tinggi bisa menurunkan kadar vitamin dan merusak sirkulasi. jadi mulai dari air hangat, sarapan dengan protein dan suplemen B12, jalan pagi untuk vitamin D, minyak zaitun dan kacang untuk vitamin E, dan tidur tenang. Semua bisa dilakukan tanpa keluar rumah mewah. Tepat. Dan ingat, konsistensi lebih penting dari kesempurnaan. Jangan hanya semangat di minggu pertama lalu lupa minggu kedua. Tuh. Wah, ini benar-benar rutinitas kampung friendly. Cocok buat bapak-bapak di Mojokerto, Bukit Tinggi, sampai Merauke. Dan jangan lupakan konsultasi dengan dokter sebelum konsumsi suplemen. Karena dosisnya bisa berbeda tergantung kondisi medis masing-masing. Satu hal lagi yang saya penasaran. Bu, banyak bapak-bapak suka bilang, saya sudah tua. Buat apa repot-repot urus energi dan vitalitas? Gimana ibu menjawabnya? Saya jawab begini. Karena umur panjang tanpa semangat hanya menambah hari, bukan menambah hidup. Kita tidak ingin sekadar hidup lama. Kita ingin hidup yang bermakna, bisa main sama cucu, ikut pengajian, masih kuat angkat belanjaan istri di pasar. Saya jadi tersentuh. Vitalitas bukan soal ego laki-laki, tapi soal martabat hidup ya. Bu, Betul, ini soal pilihan. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik. Bu Siti, saya makin yakin, tapi juga makin sadar. Banyak dari kita terjebak dalam perangkap kebiasaan. Sudah tahu harus makan sehat, tapi ujung-ujungnya gorengan pinggir jalan lagi. Itulah yang saya sebut jebakan familiar. Raka, kita lebih percaya kenyamanan lidah daripada kebutuhan tubuh. Padahal kadang solusi terbaik justru ada di depan mata. Di dapur sendiri. Misalnya tempe, Ya, banyak yang pikir tempe hanya makanan sederhana. Tapi tempe mengandung isoflavon dan protein nabati yang bisa bantu regenerasi sel, termasuk mendukung metabolisme vitamin B12 dan D. wah, saya pikir tempe cuma cocok buat lauk nasi kucing. Haha, tapi justru tempe bisa jadi kunci daya tahan pria senior. Apalagi kalau dikombinasikan dengan air kelapa. Banyak yang pikir air kelapa cuma minuman penyegar. Tapi ini juga mengandung elektrolit alami yang mendukung fungsi otot dan hidrasi sel. Jadi air kelapa bisa bantu jaga stamina? Ya, terutama kalau dikonsumsi tanpa gula tambahan. Bisa menjadi minuman pemulih alami. Lebih sehat dari minuman energi kemasan. Saya ingin menyelipkan cerita. Bu, ada Pak Mahfud di kampung saya. Usianya 71. Dulu semangat kerja. Sekarang katanya setiap bangun pagi rasanya seperti habis lari maraton. Tapi setelah istrinya rajin kasih dia sarapan telur, tempe, dan air kelapa, pelan-pelan dia mulai kuat jalan keliling masjid lagi.
Itu contoh luar biasa. Perubahan kecil, rutin, konsisten, itu yang mengubah nasib. Banyak pasien saya juga baru merasakan manfaat setelah 2 atau 3 minggu rutin menjalankan pola makan sehat. Kadang kita maunya instan ya. Bu, hari ini minum suplemen. Besok langsung kuat. Sayangnya tubuh kita bukan mie instan. Kita bicara soal memperbaiki sistem yang sudah 60 tahun bekerja. Butuh waktu, tapi hasilnya juga sepadan. Tapi, Bu, bagaimana jika sudah terlanjur merasa terlalu lemah, terlalu tua? Apa masih bisa diperbaiki? Tidak ada kata terlambat. Raka, sel tubuh terus memperbarui diri setiap hari. Kalau kita beri mereka nutrisi yang tepat, mereka akan bangkit, bahkan di usia 70 atau 80 sekalipun. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah. Tidak, yang ada hanyalah pilihan, menyerah atau mulai bertindak. Dan kita sudah punya senjatanya, vitamin D, B12, dan E. Ditambah makanan lokal seperti tempe, air kelapa, pisang, tinggal kita mau atau tidak. Saya yakin, banyak yang nonton sekarang mulai berpikir, kalau bisa dimulai hari ini, kenapa ditunda? Jadi saya mau tanya langsung ke penonton. Siapa di antara kamu yang siap mulai rutinitas sehat besok pagi? Tulis, saya siap di kolom komentar. Dan tag satu orang teman atau saudara yang perlu dengar informasi ini. Dan ingatkan mereka, Raka, vitalitas bukan hilang, tapi tercekik karena tubuh mereka kelaparan nutrisi, kepuh. Wah, itu hook kita hari ini ya. Bu, saya suka sekali. Vitalitas bukan hilang, tapi tercekik. Bu Siti, sebelum kita tutup episode ini, saya ingin minta satu hal dari Ibu. Kalau Ibu boleh menyampaikan pesan langsung ke para pria usia 60-an yang nonton ini sekarang. Apa yang ingin Ibu katakan? Saya ingin bilang begini, Raka, bapak-bapak sekalian, Anda tidak lemah. Anda hanya belum memberi tubuh Anda haknya. Hak untuk mendapatkan nutrisi yang layak. Hak untuk bergerak. Hak untuk diperhatikan. Jangan biarkan rasa capek, lupa, atau kehilangan gairah menjadi norma baru. Itu bukan takdir. Itu tanda tubuh Anda sedang meminta tolong. Merinding saya dengarnya. Bu, jadi kalau boleh saya simpulkan. Pertama, vitamin D itu saklar utama sirkulasi darah. Buka aliran ke seluruh tubuh, termasuk otak dan organ vital. Bisa didapat dari sinar matahari pagi, kuning telur, susu, dan suplemen D3. Kedua, vitamin B12 itu pembangkit tenaga. Membantu pembentukan sel darah merah yang mengangkut oksigen. Sumbernya ada di hati ayam, ikan, telur, susu, dan suplemen metilkobalamin. Ketiga, vitamin E adalah perisai pelindung, melawan radikal bebas yang merusak pembuluh darah dan mendukung testosteron. Bisa didapat dari almond, biji bunga matahari, minyak zaitun, bayam, dan kangkung. Dan jangan lupa, kombinasi ini harus konsisten. Tidak cukup 1 minggu semangat lalu menyerah. Ini maraton, bukan sprint. Saya merasa kita harus bikin episode lanjutan. Bu, mungkin bahas makanan kampung yang bisa jadi superfood untuk vitalitas pria. Saya siap, Raka. Banyak sekali bahan lokal yang belum kita angkat. Singkong, daun kelor, bahkan sambal pun bisa jadi pendukung metabolisme jika dimanfaatkan benar. Wah, luar biasa. Tapi untuk sekarang, saya mau tutup dengan satu ajakan. Untuk kamu yang menonton, jangan simpan informasi ini untuk diri sendiri. Bagikan ke saudara, teman masjid, tetangga di pos ronda. Kita butuh lebih banyak pria senior yang tetap tangguh, bahagia, dan punya energi untuk menikmati usia emas. Dan bagi yang ingin tahu lebih dalam, silakan baca buku saya, Sehat di Usia Emas. Di situ saya jelaskan lebih rinci cara mengatur gizi, aktivitas, hingga pengelolaan stres di usia lanjut. Kita akan linkkan bukunya di deskripsi video. Jangan lupa juga like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Setiati, Dokter Geriatri Senior Indonesia, penulis riset dan buku penting.
sekaligus penggerak gaya hidup sehat untuk orang tua di Indonesia. Terima kasih juga, Raka. Semoga semakin banyak pria Indonesia memilih untuk hidup lebih sehat. Karena usia hanyalah angka, tapi vitalitas itu pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap makan tempe.